Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Widayanti. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 jurusan biologi di Universitas Bengkulu. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja. Unit kerja saya di SMK Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. SMK Sukaraja beralamat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu di mata pelajaran IPA. Masih semangat pagi? Masih. Yang harus tetap Semangat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, setelah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran ya. Amin. Dan kita juga dimudahkan dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya akan Ibu absen terlebih dahulu. Siapa tahu mungkin ada yang tidak hadir hari ini ya. Airis Mayanti, Hadir. kemudian Ais Siti Hapso, Hadir. Pina Nur Adijah, Fitri Rahmawati, Hadir. kemudian Melda Aulia, Pina, Hadir. Rita, Hadir. Salma Almuneja, kemudian Sherly Amelia Utami, Silmi Reisa Afia, Suci Ramdhani, Sumiati, Wina Widianisi, Kaila Alta Limbada, kemudian Dika Nur Fauzia, Femi Nuraini, Sopa, Siti Nur Adijah. Ya, alhamdulillah ya hadir Semuanya. Alhamdulillah ya, hari ini kita diberi kesehatan dan alhamdulillah rekan-rekan semuanya bisa hadir semuanya. Oke. Baik, anak-anakku, kemarin kita minggu yang lalu ya kita telah mempelajari mata pelajaran IPA yang sebelumnya gitu. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Limbah, betul. Limbah. Nah, limbah itu ada jenis apa saja? Organik, kemudian organik, yang betul sekali. Nah, apa sih yang menyebabkan adanya limbah? Apa? Buang sampah sembarangan, bisa ya. Kemudian apalagi kita juga tidak menuruti atau tidak mentaati ya peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekolah kita gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya adanya limbah itu bisa menyebabkan apa? Banjir, kemudian longsor, kemudian penyakit, apa lagi? Pencemaran, ya betul ya, pencemaran. Nah, di sini kita di lingkungan sekolah kita ini, ya di lingkungan sekolah SMK Sukaraja ini, apakah sudah bersih? Sudah bersih belum? Belum. Kenapa kalian bisa mengatakan belum bersih? Kurang tempat sampah. Kemudian apa lagi? Ada rasa cenderung malas untuk bebersih juga ya. Nah, di sini juga kalian di lingkungan sekitar sekolah kalian ini gitu. Masih ada nggak sih, banyak nggak sih limbah yang berceceran? Ada. Di mana itu kira-kira? Sungai gitu. Kemudian di kolam ya. Kemudian apa lagi? Di pinggir jalan. Dan biasanya itu akibat dari limbah apa kalau di pinggir jalan? Plastik. Yang utamanya adalah limbah plastik. Yaitu yang selalu hadir ya di mana-mana
plastik. Oke. Nah, baik, dari sana, dari tadi kita membahas mengenai materi yang lalu mengenai limbah yang bisa tadi menyebabkan pencemaran atau kita katakanlah dengan polusi. Ya, nah jadi sekarang kita akan membahas atau akan mempelajari mengenai polusi. Apa itu polusi? Ya, pasti kalian memahaminya adalah pencemaran. Ya, sama polusi dengan pencemaran. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ya, polusi di lingkungan sekitar. Kita akan mempelajari mengenai polusi di lingkungan sekitar kita. Itu jangan yang terlalu jauh ya. Jadi lingkungan yang ada di sekitar kita aja dulu. Nah, kemudian di sini juga, jadi kompetensi dasarnya adalah menganalisis polusi di lingkungan sekitar, kemudian memecahkan masalah dampak polusi terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, jadi nanti kalian itu harus bisa memecahkannya. Ya, setelah menganalisisnya harus bisa memecahkannya. Kemudian, nah di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Jadi di dalam pembelajaran sekarang, kalian itu diharapkan ya bisa atau mampu adanya pencapaiannya. Dimana yang pertama adalah mampu menjelaskan pengertian polusi dan hubungannya dengan limbah di lingkungan yang sudah tadi disebutkan. Ya, kemudian mendeskripsikan polusi udara di lingkungan sekitar. Kemudian mendeskripsikan polusi air di lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir menjelaskan macam-macam polutan yang dapat menyebabkan polusi tanah beserta sumber-sumbernya. Juga tidak menurut kemungkinan adalah dampaknya, ya, dampak bagi kesehatan dan juga cara penanganannya itu nanti bagaimana, ya, seperti itu. Nah, itu adalah untuk indikator pencapaian. Nah, di sini di mana nanti kalian setelah pembelajaran itu tujuannya peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan dengan benar, ya. Kemudian yang keduanya, melalui pengamatan video, PowerPoint, dan studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran air, kemudian pencemaran udara, pencemaran tanah dengan benar, ya. Kemudian yang ketiga nanti ada diskusi. Nah, melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan dampak dari pencemaran air, kemudian ketika saat kalian mengerjakan LKPD, diskusi, ya, dan presentasi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai polusi di lingkungan sekitar, ya. Itu. Nah, kemudian di sini ada video, ya. Coba perhatikan videonya. Nah, itu video yang pertama, kemudian yang kedua. Nah, itu adalah video yang kedua. Ya, kemudian di sini masih ada lagi gambar. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah gambarnya mengenai kawasan apa ya ini? Pemukiman, banyak sampah atau kawasan umum, ya. Kemudian kalau yang keduanya adalah kawasan yang sangat bersih dan asri, ya. Terlintas di benakmu ketika melihat video di atas, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apa yang terlintas di dalam pikiran kalian mengenai tadi dua video tadi, ya? Ada video yang banyak sampah, kemudian video yang sangat asri. Kemudian gambar juga ada yang gambar pemukiman kumuh dengan gambar pemukiman yang sangat asri. Nah, kira-kira apa yang terlintas di benakmu melihat video tersebut? Silakan, kita Betapa indahnya dunia kalau tidak ada sampah. ya, betapa indahnya dunia kalau tidak ada sampah. Menjadi kotor dan tercemar karena adanya tumpukan sampah. Iya. Lingkungan itu bisa tercemar atau menjadi kotor karena banyaknya sampah. Betul, ya. Ada yang lain? Silakan, ada yang lain? Tidak ada. Nah, oke, di sini dari sana ya
Dari video tersebut kita itu bisa menganalisis ya. Dari video tersebut itu bisa menganalisis bagaimana keadaan lingkungan di sekitar kita. Ya tadi. Kalau Khaira Sumiati dan Mika, silakan hidupnya tergantung atau membentuk kelompok yang sudah berkuat. Silakan. Oke, kalau sudah akan Ibu bagikan LKPD-nya. Mangga, silakan untuk kelompok, nama, kemudian anggota kelompoknya ditulis. Ya. Silakan tulis. Ya, tulis dulu nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian nama-nama dari anggota kelompoknya silakan ditulis. Jadi di sini adalah kalian harus bisa menganalisis polusi di lingkungan sekitar ya. Nah, di mana pengerjaan LKPD-nya di sini silakan bisa baca kalian untuk kompetensi dasarnya, kemudian indikator pencapaian kompetensinya apa. Nanti kalian mengerjakan LKPD ini. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya. Ketika kalian sudah mengerjakan LKPD-nya ini, maka kalian harus bisa apa? Nantinya harus bisa di sini menjelaskan pencemaran lingkungan ya. Nah, di sini ada petunjuk penggunaan LKPD. Silakan bisa lihat, bisa baca. Bacalah buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian jawab soal-soal LKPD berikut dengan mendiskusikannya dengan kelompok masing-masing. Ya. Kemudian nanti setelah selesai itu setiap kelompok harus presentasi, ya, mempresentasikan hasil dari pencarian atau analisis yang kalian cari. Ya, jadi kalian itu bisa mencari, nanti ada buku paket ini, ya. Kemudian bisa juga dari handphone, ya, menggunakan media internet. Nah, di sini ada gambar, ya, ada gambar. Gambarnya kurang lebih tadi sampai seperti yang ditampilkan untuk gambar yang pertama. Jadi di sini ada gambar kawasan kumuh dengan banyak sampah. Kemudian ada kawasan yang sangat asri dan rindang, ya gitu. Nah, jadi di sana nanti kalian, nah permasalahannya apa? Dari kedua gambar tersebut silakan kalian jawab. Kemudian setelah itu kalian harus membuat rumusan masalah dari permasalahan ini, dari gambar ini, ya. Kemudian teman-teman juga di sini untuk lembar yang keduanya adalah, nah, sama mengatur, ya, betul. Kemudian yang ketiga ini adalah banyaknya tumpukan sampah, ya. Nah, kamu analisis dari ketiga gambar tersebut, analisis. Kemudian nanti berdasarkan gambar di atas, informasi apa saja sih yang kalian dapatkan, ya, dari gambar tersebut. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kemudian, nah, bagaimana dampak yang akan terjadi? Jadi kalian silakan jawab semua pertanyaan yang ada di LKPD ini berdasarkan gambar-gambar yang tertera di sana. Kemudian nanti terakhir kalian simpulkan atau membuat kesimpulan dari keseluruhan yang ada atau keseluruhan hasil analisis kalian nanti di LKPD. Ya, nanti setelah selesai semuanya itu dipresentasikan. Paham? Mengerti? Ya, silakan selamat mengerjakan LKPD ya teman-teman. Dan sekarang waktunya untuk presentasi ke depan mengenai
hasil dari analisis ya, hasil dari analisis yang kalian cari mengenai pencemaran atau polusi di lingkungan sekitar. Siap-siap untuk presentasi bersama dengan kelompoknya ya. Nah, silakan. Ini nggak usah kelompok 1, 2, 3 ya. Kelompok berapa nih? Coba kelompok 2 ke depan. Saya Fitila Hawati sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Siti Hafsah sebagai pemateri 1. Perkenalkan nama saya Satya sebagai pemateri 2. Perkenalkan nama saya Fitila sebagai pemateri 3. Perkenalkan nama saya Sensor Ayu sebagai pemateri 4. Ya, kelompok yang lainnya silakan bisa untuk menyimak, kemudian nanti boleh mengajukan pertanyaan ya kepada kelompok 2. Permasalahan dalam kedua gambar. Gambar 1, banyaknya sampah di lingkungan sekitar. Gambar 2, lingkungan yang bersih. Buatlah rumusan masalah. 1. Bagaimana cara mengatasi permukiman yang kumuh. 2. Bagaimana cara mempertahankan lingkungan yang bersih. Ya, boleh kelompok berapa? 3. Silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Selmi dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara akibat asap dari pabrik? Silakan, saya Fitila Hawati akan menjawab pertanyaan dari Selmi. Caranya mengurangi pabrik-pabrik yang ada di kota, menanam pohon supaya tersaring, terus perkenalkan, nama saya Kayla dari kelompok 4. Ingin bertanya, apakah dampak kesehatan jangka panjang dari pencemaran udara? Sesak napas. Terus jantung. Ya, bisa. Jangka panjangnya apa tadi? Tipes. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang polusi udara, tanah, dan air. Saya sebagai moderator. Kenalkan, nama saya Meda Mulia sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Sufira Medi sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fitri Najiyah sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rita sebagai pemateri. Permasalahan dalam kedua gambar di atas yaitu 1. Sampah berserakan di mana-mana, lingkungan tercemar, kawasan yang sangat kumuh, tidak ada tempat sampah. 2. Kawasan yang asri dan indah, tidak ada sampah. Buatlah rumusan masalah dari kedua masalah tersebut. 1. Mengapa lingkungan tersebut sangat kotor? 2. Bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap asri? Satu, berdasarkan gambar di atas, informasi apa saja yang kamu dapatkan? Jelaskan. Gambar 1, tercemarnya lingkungan udara seperti asap pabrik, pembakaran sampah, asap rokok, dan asap kendaraan menyebabkan tercemarnya udara sehingga udara tidak sehat. Gambar 2, buang sampah sembarangan ke sungai dapat mengakibatkan air menjadi tidak sehat dan tercemar, dan juga pembuangan limbah pabrik secara langsung dapat membahayakan ekosistem sungai mati dan bila terkena kulit menyebabkan gatal-gatal.
Gambar 3. Pembuangan sampah sembarangan di pinggir jalan bisa mengakibatkan penyakit diantaranya demam berdarah dan mengganggu pengendara melintas, dan lingkungan tersebut menjadi tidak enak dipandang dan menjadi tercemar. 2. Bagaimana dampak yang akan terjadi dari informasi di atas terhadap kesehatan manusia? Gambar 1. Dapat menyebabkan udara tercemar, tidak sehat bila menghirupnya. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dan mengurangi merokok. 2. Melakukan pengolahan limbah dengan benar, tidak membuang sampah di sungai, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 3. Jangan membuang sampah sembarangan, kurangi pemakaian plastik. Sebagian sampah lebih baik didaur ulang dan merawat lingkungan agar tetap bersih dan sehat. 4. Sebutkan polutan yang menyebabkan permasalahan tersebut. 1. Partikulat atau PM, ozon atau O3, nitrogen dioksida atau NO2. 2. Polutan organik, limbah cair, polutan anorganik, padat logam berat, sisa bahan bakar, tumpahan minyak, tanah, dan oli. 3. Sampah termasuk botol dan kantong plastik, debris atau puing reruntuhan, semen, batu bata, logam, dan kimia toksik seperti pestisida, pupuk, dan lain-lain. Kesimpulan, pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air berlimpah. Boleh dijawab. Bagaimana polusi udara mempengaruhi kehidupan kita? Tapi Tri, pertanyaannya itu, silakan dijawab. Izin menjawab. Polusi udara bagaimana polusi udara mempengaruhi? Karena polusi udara sangat mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya kan udara itu butuh untuk bernapas, untuk kita bernapas, jadi otomatis sangat dipengaruhi. Jadi kita harus menjaga lingkungan supaya bersih, hindari pembakaran hutan, pembakaran bahan plastik, pembakaran sampah yang sangat berlebihan. Apakah jawabannya itu? Perkenalkan, nama saya Tina dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana proses terjadinya pencemaran air? Membuang sampah pada sungai, membuang sampah sembarangan pada sungai, membuang limbah pabrik sembarangan secara langsung ke dalam sungai, dan zat-zat yang mengandung bahan kimia lainnya. Bagaimana, Pin? Cukup? Ada tambahan dari kelompok lain bisa menambahkan? Boleh. Perkenalkan, nama saya Tina yang bertanya, bagaimana cara mengurangi penumpukan sampah yang sangat berlebihan? Izin menjawab. Izin menjawab. Untuk mengurangi sampah yang secara berlebihan, diadakan gotong royong, diadakannya tempat sampah. Usahakan untuk membuang sampah pada tempatnya, dan usahakan tidak boleh banyak menggunakan sampah plastik. Bagaimana Suniati? Cukup jawabannya? Ada? Izin bertanya, apa saja polutan dalam pencemaran udara? Polutan dalam pencemaran udara. Apa saja polutan dalam pencemaran udara? Partikel udara yang berukuran lebih kecil dari
ozon adalah molekul gas yang tersusun dari 3 atom oksigen yang secara alami terdapat di atmosfer bumi dan menyerap radiasi. Nitrogen adalah sinar ultraviolet pada panjang gelombang tertentu. Senyawa kimia dengan rumus. Perkenalkan, nama saya Fitri dari kelompok 2. Di Jakarta kan banyaknya pabrik-pabrik. Terus bagaimana cara Jakarta menghadapi perubahan iklim? Dari kegiatan tadi, kemudian kalian dari mulai mengerjakan LKPD, kemudian kalian menganalisis yang ada di dalamnya, dan kalian mempresentasikan juga hasil dari kalian mendapatkan pertanyaan yang begitu banyak dari teman-teman semuanya. Nah, kita dapat simpulkan ya bahwa pembelajaran materi kali ini itu yang pertama adalah mengenai pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan atau polusi di lingkungan sekitar itu apa tadi? Apa polusi itu? Apa tadi polusi? Atau pencemaran ya? Polusi atau pencemaran itu apa? Segala sesuatu Baik zat maupun fisika yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. ya, segala sesuatu baik zat kimia atau fisika yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Karena memang ya pada dasarnya polusi atau pencemaran itu intinya adalah pasti akan mengganggu yang namanya keseimbangan ekosistem. Tadi disebutkan di dalam LKPD di dalam presentasi ya. Itu polutannya apa saja, kemudian apa yang akan terjadi jika misalnya pencemaran air terus berlanjut, kemudian apa yang akan terjadi apabila misalnya polusi udara itu terus-terusan tanpa ada penanggulangannya. Itu tadi sudah kalian juga jelaskan ya. Nah, jadi di sini Ibu akan luruskan kembali mengenai namanya tadi pencemaran, di mana pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia ya. Ya, tentunya adalah diakibatkan oleh apa? Oleh polutan. Jadi polutannya kan banyak. Kalau polusi air itu pasti adanya zat yang masuk ke dalam air sehingga menyebabkan air itu tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Misalnya tadi jadi kotor ya. Kemudian kalau udara juga sama. Nah, di sini pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan ataupun tumbuhan. Nah, tadi ada ada CFC, ada karbon dioksida ya. Kemudian ada lapisan ozon juga yang bocor gitu karena adanya peningkatan karbon sehingga menyebabkan adanya radiasi sinar ultraviolet ya. Nah, kemudian tadi juga disebutkan bahwa polutan air itu berasal dari apa saja? Polutan air yang bisa menyebabkan pencemaran air itu apa saja? Polutan organik. Apa? Yang menyebabkan pencemaran air itu apa saja? Limbah cair. Kemudian Polutan anorganik. polutan anorganik. Kemudian Sisa bahan bakar. nah, bisa ya sisa bahan bakar yang tercecer. Kemudian Tumpukan minyak. tumpahan minyak ya. Itu adalah polutan air. Nah, dampak dari pencemaran air di sini adalah satu, penurunan kualitas lingkungan. Tentu saja tadi dikatakan bagaimana misalnya kalau pencemaran air itu akan terus-menerus, ya pasti berbahaya. Karena apa? Karena air adalah sumber utama kehidupan, ya gitu. Merupakan di sini penurunan kualitas lingkungan. Jadi kalau air atau lingkungan itu kotor, airnya otomatis ya tidak akan sehat karena kita membutuhkan air ya untuk mandi, masak, cuci pakaian dan lain sebagainya. Kemudian gangguan kesehatan. Nah, tadi bisa menyebabkan keracunan, tipes. Misalnya kita meminum air atau tidak sengaja mungkin airnya tidak terlalu matang ketika dipasak ya. Kita memasak air itu tidak terlalu matang, kemudian masih ada bakteri yang masih hidup di sana, kemudian kita minum yang bisa menyebabkan tadi misalnya penyakit tipes ya. Kemudian diare.
juga bisa. Kemudian di sini pemekatan hayat. Jadi di sini itu adalah hayat itu menjadi pekat, ya. Jadi alam itu menjadi tadi kurang dalam pertumbuhannya, ya. Kemudian mengganggu pemandangan, ya tentu saja. Air kotor itu kan tidak indah untuk dipandang, ya. Warnanya jadi merah, hijau, atau lagi hitam mungkin barangkali, ya. Yang lebih parah itu hitam, sehingga tidak indah dipandang. Kemudian mempercepat proses kerusakan benda, ya, karena di dalam air tersebut banyak sekali kandungan zat-zat yang bisa menyebabkan benda tersebut menjadi rusakan kotor, ya. Kemudian polusi udara. Nah, dampak bagi kesehatannya itu akibat dari kualitas udara yang menurun adalah pasti yang pertama adalah ISPA, ya, infeksi saluran pernapasan akut. Ya, kalau misalnya yang lain mungkin hanya batuk pilek atau misalnya flu, ya, biasa. Tapi kalau misalkan yang akut itu misalnya tadi ada sampaikan kanker paru-paru, misalnya dari asap rokok bisa kanker, jadi ada tenggorokan, ya, gitu. Kemudian serangan jantung juga bisa. Nah, dari sana, jadi asap tersebut itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan. Kemudian di sini juga ada abu vulkanik yang berasal dari meletusnya gunung berapi. Itu juga sama, ya, sama bisa menyebabkan polusi udara. Karena kan memang menjadi kotor gitu. Karena abunya itu terbawa oleh yang namanya udara. Sehingga walaupun misalnya gunung meletusnya di Yogyakarta bisa sampai ke Tasik, atau gunung meletus di Tasik bisa sampai ke daerah yang lain. Nah, tadi ada ya yang pertanyaan, misalnya kalau pencemaran air, kalau tadi ya, tadi pencemaran air bagaimana terhadap dampaknya terhadap lingkungan. Nah, dampaknya adalah pasti kalau pencemaran air atau pencemaran udara di sini atau polusi udara ini terus-terusan berlanjut, maka dampaknya kepada daerah yang lain, ya, gitu. Nah, kemudian di sini juga ada efek rumah kaca atau rusaknya lapisan ozon tadi, ya. Lapisan ozon di sini rusak akibat banyaknya karbon dioksida, ya, asap dari pabrik, kendaraan bermotor, rokok, gitu. Kemudian polusi tanah. Nah, di sini pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Ini biasanya disebabkan oleh limbah domestik, industri, limbah pertanian. Ya, misalnya kalau limbah pertanian apa? Pupuk, misalnya insektisida, itu bisa. Walaupun disemprot, tapi lama-lama pasti akan jatuh itu sebagian ke tanah. Itu bisa menyebabkan tadi katanya kualitas humus jadi tidak ada, katanya, ya. Kemudian apalagi tercemarnya kandungan pH di dalam tanah menjadi rusak, misalnya. Kemudian itu, ya. Nah, dampak dari pencemaran tanah itu ini apa? Nah, itu bisa di sini ada jalur masuk ke dalam tubuh kerentanan populasi yang terkena, misalnya karena tanah itu rusak, jadi misalnya si rumput jadi tidak tumbuh, kemudian nanti misalnya kambing atau ayam nanti makan apa, ya, seperti. Jadi pernah, ya, di suatu daerah itu ada kambing, cuma dia nggak makan rumput, makannya makan barbek itu apa, kertas, buku. Jadi yang dimakan itu buku, karena di sana lingkungannya kok kotor, kan di lingkungannya dibuat kumuh. Walaupun di sana ada binatang, ya, contohnya adalah kambing, tapi tidak makan rumput. Karena apa? Karena rumputnya tidak bisa tumbuh, ya, karena polusi tanah. Nah, itu yang menyebabkan nantinya akan kerentanan, ya, populasi yang terkena itu. Kemudian contohnya saja di sini misalnya ada juga limbah yang sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal. Nah, kalau misalnya kalian terus-terusan nyot tanah misalnya, kemudian di sana tidak terjejer misalnya gimbal, ya, itu bisa menyebabkan kerusakan. Tidak sengaja kemakan, kemudian nanti akan tertimbun di dalam organ dan nantinya akan menyebabkan penyakit, ya. Mungkin itu untuk pemaparan materinya, ya. Jadi tadi pencemaran sudah pengertian, kemudian
Apa yang menyebabkannya juga sudah. Tadi polutannya apa saja ya? Air, kemudian udara, kemudian tanah, dan dampaknya bagi kesehatan apa. Nah sekarang setelah ada dampaknya pasti akan ada penanggulangan. Nah tadi penanggulangannya adalah kalau pencemaran air, penanggulangannya biasanya seperti apa? Misalnya penyaringan apa? Ya, jangan membuang sampah ke sungai, kemudian ada penyaringan air limbah juga bisa ya. Kalau polusi udara misalnya, tadi menanam apa ya? Menanam pohon ya, kelompok 2, menanam pohon. Nah, di sekitar pabrik itu biasanya ada tanaman lidah mertua yang untuk ya benar kalau lidah mertua panjang, pohon hijau ya. Nah, itu adalah tanaman untuk menyaring oksigen atau kadar udara yang kotor ya. Kemudian di polusi tanah itu tadi tetap jangan membuang sampah sembarangan ya. Itu mungkin untuk kesimpulan materi pada hari ini ya. Jadi pencemaran lingkungan di sini juga, kemudian akibatnya kualitas turun itu sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, dan zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan ya. Oke. Nah mungkin itu untuk pembahasan dari analisis LKPD ini. Bagaimana perasaannya pembelajaran pada hari ini? Bagaimana perasaan kalian pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan, asik, kemudian deg-degan tidak? Ya, jadi harus terbiasa ya. Walaupun mungkin sudah biasa bertemu dengan teman-teman, tetapi kadang sok kayak grogi kene, itu wajar. Jangan juga kita belajar harus bisa bersosialisasi ya, harus bisa memberanikan diri. Jadi belajar dari sejak ini mengenai presentasi di depan, walaupun ngadeg ya gitu. Baik, sekarang tadi kan sudah kita belajar ya mengenai materi ini, dan sekarang Ibu akan bagikan soal untuk prosesnya ya. Ini silakan dikerjakan ya, satu orang satu, nanti dikumpulkan. Silakan kerjakan. Ya, baik, terima kasih anak-anakku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.